Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Kejadian ini dialami oleh Erwin, seorang pria muda yang bekerja di salah satu kota di Jawa. Sebagai seorang lajang yang belum menikah, Erwin memutuskan mencari tempat kos yang tidak terlalu dekat dengan tempat kerjanya. Ia menemukan sebuah kos sederhana, yang menunjukkan bahwa dia mencari tempat kos yang tidak terlalu dekat dengan tempat kerjanya. Ia menemukan sebuah kos sederhana dengan jarak sekitar 3 km dari kantor. Bagi Erwin, tinggal terlalu dekat dengan tempat kerja justru terasa membosankan. Menurutnya, sensasi pulang kerja hanya bisa dirasakan jika perjalanan pulang sedikit lebih panjang, memberikan ruang untuk menghirup udara luar, dan menikmati suasana kota di waktu senja. Selama sebulan tinggal di kos tersebut, Erwin mendengar kabar tentang sebuah warung soto Kudus yang cukup terkenal di daerah itu. Konon warung soto ini selalu ramai dipadati pengunjung, karena cita rasanya yang sangat istimewa. Letaknya pun cukup dekat, hanya sekitar 500 meter dari tempat kosnya. Informasi ini pertama kali ia dengar dari Angga, teman kantornya, yang kebetulan juga seorang penggemar soto Kudus. Dengan antusias, Angga bercerita bagaimana soto Kudus di warung tersebut memiliki rasa yang sulit ditandingi. Bahkan menurutnya, tidak ada soto Kudus di kampung halamannya yang bisa menyamai kelezatan soto ini. Kata-kata Angga itu membuat Erwin penasaran. Erwin sebenarnya bukan tipe orang yang suka berkumpul dengan teman-temannya di luar. Ia lebih senang menikmati waktu sendiri. Rasa penasaran itu akhirnya mendorongnya untuk pergi ke warung soto Kudus tersebut seorang diri. Ketika tiba di sana untuk pertama kalinya, Erwin dibuat takjub. Warung itu memang kecil, hanya berupa ruko sempit dengan meja-meja sederhana yang dijejali pengunjung. Antrian orang tampak berdesakan, dan Erwin bahkan hati-hati. Antrian orang tampak berdesakan, dan Erwin bahkan harus menunggu hampir 20 menit sebelum pesanannya tiba. Namun, penantiannya tidak sia-sia. Begitu sendok pertama menyentuh lidahnya, ia langsung mengerti mengapa Angga begitu memuji soto ini. Kuahnya gurih, potongan dagingnya lembut, dan perpaduan bumbu yang khas membuatnya benar-benar istimewa. Meski harganya cukup mahal untuk ukuran saat itu, Rp500 per porsi, Erwin merasa puas. Sejak hari itu, warung soto Kudus itu menjadi tempat favoritnya. Hampir setiap malam, Erwin menyempatkan diri untuk datang ke sana demi menikmati semangkuk soto yang hangat dan nikmat. Kebiasaannya makan malam dengan nasi campur perlahan berganti menjadi soto Kudus. Namun, suatu malam sesuatu yang aneh terjadi. Itu yang hari itu Erwin pulang lebih larut dari biasanya karena tumpukan pekerjaan di kantor. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika ia akhirnya bisa meninggalkan tempat kerjanya. Ia khawatir warung soto Kudus langganannya sudah tutup. Kata Angga, warung itu biasanya tutup sekitar jam 9 malam atau bahkan lebih cepat jika dagangan mereka sudah habis. Erwin buru-buru memacu langkahnya menuju warung berharap masih ada seporsi soto tersisa untuknya. Keberuntungan rupanya masih berpihak padanya malam itu. Begitu tiba, pemilik warung, seorang bapak tua dengan senyum ramah, mengabarkan bahwa hanya tinggal seporsi soto saja yang tersisa. Beberapa pengunjung yang datang setelahnya terpaksa ditolak karena dagangan sudah habis. Erwin merasa beruntung sekaligus puas. Ia menyantap soto Kudus terakhir malam itu dengan lahap, menikmati setiap sendok yang terasa hangat di tenggorokan. Rasanya benar-benar masih sama seperti pertama kali ia mencicipinya. Setelah selesai makan, Erwin meminta izin kepada sang bapak untuk menikmati sebatang rokok di depan warung sambil melihatnya beres-beres. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, namun ia tak terlalu memedulikannya. Baru beberapa kali hisap, seorang remaja laki-laki tiba-tiba menghampirinya. Penampilan anak itu cukup rapi. Wajahnya polos dengan seragam S2 yang lusuh. Dari penampilannya, Erwin memperkirakan usia remaja itu sekitar kelas 2 atau 3 SMA. Remaja itu mengajak Erwin mengobrol. Awalnya obrolan mereka terasa biasa saja, hanya tentang cuaca, makanan, dan warung soto yang lezat itu. Namun ketika remaja itu mulai mengajak Erwin berkenalan,
suasana mendadak terasa sedikit janggal. Erwin sempat berpikir mungkin anak itu adalah salah satu pekerja di warung tersebut. Tapi, karena dia tak pernah terlihat, mungkin remaja ini bertugas di bagian belakang atau dapur. Dalam urutan nama Jawa, Dwi memiliki arti anak kedua. Lalu bagaimana mungkin ia adalah anak tertua? Keganjilan itu seolah menemukan jawabannya ketika Dwi menjelaskan bahwa kakaknya Mas Iwan telah meninggal sekitar setahun yang lalu. Erwin pun hanya mengangguk meski ada perasaan aneh yang belum bisa ia jelaskan. Obrolan antara mereka berdua berlanjut santai. Sambil menikmati sisa es teh dan menghisap rokok perlahan, Erwin mendengarkan cerita Dwi tentang asal-usul ayahnya. Pak Rahmat ternyata berasal dari Sleman dan baru sekitar 6 bulan terakhir menyewa rokok kecil itu untuk berjualan soto Kudus. Ini adalah kali pertama Erwin mendengar cerita tentang pemilik warung. Selama ini ia hanya datang, makan, dan pulang tanpa pernah mempedulikan apa-apa selain semangkuk soto hangat yang selalu berhasil memuaskan lidahnya. Namun, Erwin merasa ada sesuatu yang ganjil tentang remaja itu. "Nama saya Dwi, Mas." Begitu ia memperkenalkan diri, menyebut dirinya sebagai anak tertua dari Pak Rahmat, pemilik warung soto Kudus. Hal itu membuat Erwin mengerenjitkan dahi. Di tengah obrolan, Dwi tiba-tiba berpamitan. "Saya ke belakang dulu, Mas. Mau bantu Bapak cuci mangkok sama siapin daging buat besok," ujarnya sambil bangkit dari kursinya. Erwin hanya mengangguk. Sekilas ia memerhatikan, Dwi berjalan ke arah dapur. Dan saat tirai pintu belakang tersibak sedikit, matanya menangkap pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Dalam sekelebat itu, Erwin melihat seorang pria yang dari kejauhan mirip Pak Rahmat mengangkat sesuatu dari sebuah panci besar. Namun, benda yang diangkat itu terlihat aneh. Bukan seperti potongan daging atau bahan bumbu soto pada umumnya, melainkan sesuatu yang menyerupai kain. Dan lebih spesifik lagi, kain itu terlihat seperti celana dalam. Erwin memicinkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya, tetapi tirai kembali tertutup rapat. Hatinya mendadak dipenuhi berbagai pertanyaan. "Apa tadi itu?" pikir Erwin. Namun ia buru-buru mengusir rasa penasaran itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya kesalahpahaman. Erwin toh tidak tahu bagaimana proses memasak soto Kudus. Bisa jadi ada teknik atau bahan-bahan yang memang asing baginya. Namun, semakin ia berusaha melupakan, bayangan kain aneh itu semakin menari-nari di pikirannya. Erwin akhirnya memutuskan untuk pulang. Tubuhnya terasa lelah dan ia butuh istirahat. Namun di halte dekat lorong menuju kosnya, sesuatu kembali menarik perhatiannya. Ada seorang remaja duduk sendirian di bangku halte. Dalam gelapnya malam, wajah itu tampak samar, tapi sekilas Erwin merasa mengenalinya. Dwi, pikirnya spontan, namun ia buru-buru mengabaikan perasaan itu dan berjalan cepat menuju kos. Pikiran dan tubuhnya sudah cukup lelah untuk memikirkan hal-hal aneh. Begitu tiba di kamar, ia langsung merebahkan diri di kasur. Dalam hitungan menit, Erwin sudah terlelap. Keesokan harinya, ketika waktu istirahat siang tiba, Angga datang dengan membawa kabar yang membuat bulu kuduk Erwin berdiri. "Oh iya, aku lupa cerita kemarin," ujar Angga tiba-tiba. "Katanya ada yang bilang warung soto Pak Rahmat itu gak beres. Beberapa orang ngomong kalau warung itu pakai pesugihan, semacam penglaris gitu." Erwin yang sedang menyuap makanannya mendadak berhenti. "Penglaris?" tanyanya dengan suara tercekat. "Iya, bahkan katanya ada yang pernah mengintip ke dapur warung itu dan lihat sesuatu aneh." Angga mendekat menurunkan suaranya, seolah-olah takut didengar orang lain. "Mereka bilang Pak Rahmat sering masukin celana dalam ke dalam panci sotonya." Ucapan Angga bagaikan petir yang menyambar kepala Erwin. Ingatan tentang apa yang dilihatnya semalam kembali berkelebat dengan jelas. Panci besar, kain yang menyerupai celana dalam, dan sosok yang mirip Pak Rahmat. Semua itu kini terasa masuk akal, hatinya bergemuruh. Ada rasa ngeri yang menyusup perlahan, membuat tengkuknya meremang. Konon, apa yang diceritakan Angga adalah salah satu syarat dari pesugihan penglaris yang dipakai oleh Pak Rahmat. Celana dalam yang dimasukkan ke dalam panci dianggap sebagai bagian dari ritual yang aneh, namun dipercaya membawa keuntungan. Namun, sekali lagi,
Angga menegaskan bahwa ia sendiri tidak percaya dengan cerita itu. Sampai aku benar-benar lihat sendiri. Aku anggap itu cuma gosip murahan, katanya sambil terkekeh. Erwin hanya terdiam mendengarkan cerita itu, tetapi hatinya bergetar. Ia tak bisa membohongi diri sendiri. Apa yang dilihatnya semalam, sosok yang mirip Pak Rahmat mengangkat kain dari panci besar, terus menghantui pikirannya. Sebisa mungkin ia mencoba mengabaikan bayangan itu. Erwin tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang menebar berita tanpa bukti. Apalagi ia sama sekali tidak ingin ikut-ikutan menyebarkan gosip tentang Pak Rahmat dan warung sotonya. Namun, di dalam hati kecilnya, perasaan janggal itu semakin membesar. Sialnya lagi Erwin merasa ia sudah begitu ketagihan dengan cita rasa soto Kudus Pak Rahmat. Malam itu, karena tumpukan pekerjaan yang belum selesai, Erwin kembali gagal pergi ke warung soto Kudus favoritnya. Ia terpaksa makan malam seadanya di warung depan kantornya. Bukan karena terpengaruh cerita Angga, tetapi lebih karena ia tidak ingin mengambil risiko kehabisan soto Kudus lagi jika datang terlalu larut. 2 malam berturut-turut, situasinya sama. Pulang terlalu malam dan akhirnya ia harus puas makan di warung lain. Pada malam ketiga, rasa rindunya terhadap soto Kudus Pak Rahmat sudah tidak tertahankan lagi. Saking rindunya, aroma soto itu seakan-akan sudah tercium bahkan sebelum ia benar-benar sampai di warung. Hari itu Angga kembali bercerita tentang hal yang sama. Gosip tentang celana dalam yang dimasukkan ke dalam panci. Bahkan kali ini, Angga bilang, ada lebih banyak orang yang mengaku melihat hal itu dengan mata kepala mereka sendiri. Namun Erwin hanya tersenyum kecil mendengarnya. Dalam hatinya, ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ini cuma ulah pesaing Pak Rahmat yang iri. Warungnya kan selalu ramai, pikirnya. Ia pun membuang jauh-jauh segala prasangka buruk yang mulai berseliweran di kepalanya. Namun takdir sepertinya punya rencana lain. Malam itu, Erwin akhirnya kembali ke warung soto Kudus Pak Rahmat. Ia merasa lega saat melihat warung itu masih buka, meski pengunjungnya tampak lebih sepi dari biasanya. Begitu duduk di kursi langganannya dan menikmati soto Kudus yang begitu ia rindukan, rasa puas langsung menyergap lidahnya. Kuahnya masih sama, hangat, gurih, dan penuh cita rasa. Namun di tengah-tengah suapan terakhirnya, sesuatu terjadi. Seorang pekerja Pak Rahmat berjalan ke dapur membawa tumpukan mangkuk kotor. Erwin hanya menatap sekilas. Tetapi apa yang dilihatnya kali ini membuat bulu kuduknya berdiri. Tirai dapur yang terbuka sesaat memperlihatkan dengan jelas seorang pria di dalam dapur. Pria itu mengangkat sesuatu dari dalam panci besar dan Erwin bisa melihatnya dengan sangat jelas sehelai celana dalam. Itu benar-benar celana dalam, bukan sesuatu yang mirip atau keliru dilihatnya. Detil kainnya, warnanya, semuanya terlihat nyata. Erwin membeku, kepalanya berputar hebat. Ia mengarahkan pandangannya ke meja kasir dan di sana duduk Pak Rahmat yang terlihat santai menghitung uang hasil penjualan malam itu. Perasaan Erwin campur aduk. Jika Pak Rahmat ada di sana lalu siapa sosok di dapur yang terlihat begitu mirip dengannya dan mengapa ia mengangkat celana dalam dari panci soto. Seketika perut Erwin terasa mual. Selera makannya lenyap dalam sekejap dan ia tidak sanggup lagi menyelesaikan sisa soto di mangkuknya. Dengan cepat Erwin bangkit dari kursinya. Tubuhnya terasa merinding dan kepalanya terasa berat memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Ia membayar makanan itu dengan tangan sedikit gemetar lalu buru-buru keluar dari warung. Udara malam yang dingin seharusnya bisa membuatnya tenang. Tetapi apa yang dilihatnya di dapur terus berputar di kepalanya. Setiap langkah menuju kos terasa begitu panjang dan ia dihantui bayangan sosok laki-laki di dapur itu. Ketika tiba di kamarnya, Erwin duduk di tepi kasur mencoba mencerna semuanya. Ingatan tentang cerita Angga sebelumnya kembali menyeruak apakah benar gosip itu? Apakah benar Pak Rahmat menggunakan pesugihan penglaris? Bayangan panci besar dan celana dalam itu kembali muncul di benaknya dan di antara semua pikiran yang berlarian satu ingatan lain kembali menyentaknya. Perbincangan malam itu dengan Dwi Mas Iwan kakak saya sudah meninggal setahun lalu kata Dwi. Erwin merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Ada sesuatu yang salah di sini. Sesuatu yang lebih dari sekadar gosip murahan. Erwin terdiam di kamarnya pikirannya penuh dengan rangkaian cerita yang semakin membingungkan.
Kata pesugihan dan tumbal berputar-putar di benaknya. Jika benar rumor itu, mungkinkah kakak Dwi yang bernama Iwan menjadi salah satu tumbal dari pesugihan yang dipakai Pak Rahmat? Dugaan itu terasa terlalu jauh dan mustahil untuk diterima akal sehat, tapi Erwin tahu bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Apa yang dilihatnya 2 kali di dapur warung soto Kudus, sosok mirip Pak Rahmat mengangkat celana dalam dari dalam panci besar, membuat hatinya penuh tanda tanya. Perut Erwin mendadak terasa lapar, tapi keinginan untuk keluar dan membeli makanan lenyap begitu saja. Rasa mual yang tadi malam ia rasakan masih belum sepenuhnya hilang. Bayangan panci besar dan celana dalam itu terus mengganggu pikirannya seperti mimpi buruk yang enggan pergi. Sejak saat itu Erwin merasa kehilangan selera terhadap soto Kudus. Padahal sebelumnya makanan itu adalah favoritnya. Namun kini hanya memikirkannya saja sudah membuatnya bergidik. Rasa penasaran Erwin justru semakin membesar. Cerita yang disampaikan Angga semakin lama semakin ramai dibicarakan di kantor. Kata Angga, banyak pembeli lain yang mengaku pernah menyaksikan hal serupa. Sosok mirip Pak Rahmat yang muncul di dapur dan melakukan hal aneh dengan celana dalam di dalam panci. Semakin banyak orang yang mendengar cerita ini, semakin banyak pula yang percaya. Bahkan beberapa dari mereka mengaku benar-benar melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Warung soto Pak Rahmat jadi sepi, kata Angga suatu siang dengan nada serius. Erwin langsung teringat bagaimana keadaan warung itu terakhir kali ia kunjungi, jauh lebih sepi dibanding biasanya. Hatinya berdesir. Apakah semua ini memang benar? 2 kali Erwin melihat celana dalam diangkat dari panci. 2 kali pula ia berusaha menyangkalnya. Tapi sekarang setelah mendengar cerita-cerita yang semakin beredar luas, ia mulai merasa semuanya semakin masuk akal. Namun ada satu hal lain yang membuat Erwin merinding lebih dari apapun. Setiap kali ia mengingat sosok di dapur itu, laki-laki yang mengangkat celana dalam, ada sesuatu yang tidak wajar. Wajahnya memang mirip Pak Rahmat, tapi perawakannya begitu aneh. Gerakannya kaku, posturnya tampak tidak lazim, seolah-olah ia bukan manusia. Pikiran itu membuat tengkuk Erwin meremang. Jika sosok itu bukan Pak Rahmat, lantas siapa atau apa yang dilihatnya malam itu? Tidak tahan lagi dengan semua yang ia rasakan, Erwin akhirnya menceritakan semuanya kepada Angga. Setiap kejadian aneh, mulai dari pertemuannya dengan Dwi, sampai apa yang dilihatnya di dapur warung, Angga mendengarkan dengan penuh semangat. Bahkan semakin bersemangat ketika ia bercerita bahwa banyak orang lain juga mengalami hal-hal serupa. Menurut Angga, beberapa penghuni kosnya bahkan mengatakan mereka pernah melihat makhluk-makhluk aneh muncul di dapur warung itu. Makhluk yang mengerikan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak rumor itu semakin menyebar, warung soto Kudus Pak Rahmat semakin sepi. Tak ada lagi antrian panjang seperti dulu. Suasana riuh ramai berganti menjadi lengang dan sunyi. Waktu berlalu, dan selama sebulan penuh, Erwin tidak pernah lagi menginjak kaki di warung itu. Bahkan ia merasa benar-benar kehilangan selera terhadap soto Kudus. Makanan yang dulu ia rindukan kini hanya membawa perasaan mual dan takut. Sampai suatu hari, Erwin menerima surat keputusan pindah dari kantor. Ia dipindahkan ke Pekalongan. Keputusan itu sebenarnya cukup berat baginya. Setelah beberapa waktu tinggal di kota ini, ia merasa mulai nyaman meskipun dihantui kejadian aneh di warung soto Kudus. Namun, sebagai karyawan, ia tidak punya pilihan lain. Erwin harus mengemasi barang-barangnya dan pindah ke kota baru. Hari terakhir di kos, Erwin berpamitan kepada ibu kos dan beberapa tetangga kamar. Walaupun ia jarang berinteraksi dengan mereka, rasanya tetap tidak enak jika pergi begitu saja. Setelah semua barang dikemas rapi dan siap diangkut, sore itu Erwin bersiap pulang ke kampung halamannya di Purbalingga sebelum melanjutkan perjalanan ke Pekalongan. Namun, sebelum benar-benar pergi, ada satu hal yang ingin ia lakukan. Melewati warung soto Kudus Pak Rahmat untuk terakhir kalinya. Rasa penasaran masih menyelimuti hatinya. Ia ingin tahu bagaimana kondisi warung itu sekarang setelah semua rumor yang beredar luas. Apakah warung itu benar-benar sepi? Apakah Pak Rahmat masih berdagang seperti biasa? Dengan perasaan bercampur aduk, Erwin memacu sepeda motornya perlahan melewati jalanan. Saat warung soto Kudus itu akhirnya terlihat dari kejauhan,
Dada Erwin berdebar kencang. Bangunan ruko kecil itu tampak sama seperti sebelumnya, tetapi suasananya berbeda. Tidak ada pengunjung. Lampu redup yang menyala di dalamnya seakan-akan memancarkan aura aneh. Jantung Erwin berdegup semakin cepat. Begitu sampai di lokasi warung soto Kudus itu, Erwin mendapati pemandangan yang membuatnya termenung sejenak. Ruko kecil yang dulu selalu ramai kini tertutup rapat, sunyi, dan seolah kehilangan nyawanya. Tidak ada lagi banner besar bertuliskan Soto Kudus Pak Rahmat yang selama ini begitu mencolok di bagian depan warung. Banner itu yang dulu menjadi penanda khas, kini lenyap tanpa bekas. Ruko itu tampak kosong, hanya menyisakan cat yang mulai pudar dan pintu besi yang digembok. Erwin pun menghampirinya dengan langkah pelan dan menawarkan sebatang rokok. "Mau rokok, Pak?" tanyanya ramah sambil menyodorkan rokok. Tukang beca itu seorang pria paruh baya dengan wajah lelah dan kulit yang terbakar matahari menerimanya dengan senyum kecil. "Terima kasih, Mas." Dengan nada suara yang agak pelan dan berbisik seolah takut terdengar oleh siapapun, Pak Turman menjelaskan bahwa warung soto Pak Rahmat sudah tutup sekitar seminggu yang lalu. Katanya Pak Rahmat pindah entah kemana. Kontrak rukonya sudah habis, ujar Pak Turman sambil sesekali menarik dalam asap rokoknya. Penasaran dengan kondisinya, Erwin melirik ke sekitar. Jalanan sore itu tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang. Di sudut jalan, seorang tukang becak tampak duduk santai di kursinya memandang kosong ke kejauhan sambil sesekali mengepulkan asap rokoknya. Obrolan ringan pun dimulai. Tukang becak itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Turman. Erwin memanfaatkan momen itu untuk menanyakan tentang warung soto Kudus yang dulu ada di ruko tersebut. Namun yang membuat Erwin tersentak adalah kelanjutan ceritanya. Pak Turman melirik ke kanan dan kiri sebelum berbisik lebih lirih. "Banyak orang bilang, warung itu pakai pesugihan, Mas. Ada tumbalnya. Konon katanya anaknya sendiri." Kalimat itu membuat tengkuk Erwin meremang. Seketika ia teringat obrolannya dengan Dwi, remaja yang mengaku sebagai anak tertua Pak Rahmat yang pernah bercerita bahwa kakaknya, Mas Iwan, sudah meninggal setahun lalu. Erwin terdiam, rasanya sulit untuk mengabaikan semua rangkaian kejadian yang dialaminya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, pikirnya. Walaupun masih ada kemungkinan semua itu hanyalah gosip atau fitnah yang disebarkan oleh pihak yang iri, tetap saja sulit membayangkan begitu banyak orang bisa berpikir sama tanpa alasan yang jelas. "Iya, Mas, yang namanya pesugihan itu ada macam-macam syaratnya," lanjut Pak Turman dengan nada suara yang mulai lebih terbuka. "Orang-orang percaya kalau pesugihan pakai tumbal biasanya salah satu anggota keluarganya yang dikorbankan." Setelah mengobrol singkat dan mengucapkan terima kasih, Erwin pun melanjutkan perjalanannya pulang. Namun, sepanjang perjalanan pikirannya terus dipenuhi cerita Pak Turman, ditambah bayangan sosok misterius yang dilihatnya di dapur warung soto Kudus itu. Sesampainya di rumah, Erwin menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ia menceritakan tentang warung soto Kudus di dekat kosnya, rumor tentang pesugihan, dan bagaimana pemiliknya dicurigai menumbalkan anggota keluarganya sendiri. Sang ayah mendengarkan dengan tenang lalu mengangguk pelan. Masih ada pedagang yang melakukan hal-hal seperti itu demi melariskan dagangan. "Itu bukan cerita baru," kata ayahnya. "Pesugihan yang paling ekstrim memang melibatkan tumbal, biasanya salah satu anggota keluarga. Salah satu tandanya kalau dimakan di tempat rasanya beda dengan yang dibawa pulang. Dan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam panci. Salah satunya celana dalam." Mendengar itu tubuh Erwin langsung terasa dingin. Kata-kata ayahnya seakan menjadi potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini menghantuinya. Ia kembali teringat Dwi cerita tentang kakaknya yang sudah meninggal, dan dua kejadian di mana ia melihat celana dalam diangkat dari panci. Satu hal yang ia sesali adalah ia tidak pernah mencoba membeli soto Kudus itu untuk dibawa pulang. Mungkin jawabannya akan jauh lebih jelas jika ia melakukannya. Singkat cerita, Erwin berangkat ke Pekalongan pada hari Minggu untuk mencari kos baru. Kehidupan di sana ternyata cukup nyaman. Warga sekitar ramah, teman-teman kantor pun menyenangkan. Namun, satu hal yang berubah sejak kejadian di warung soto Pak Rahmat. Erwin tidak pernah lagi menyentuh soto Kudus. Rasa trauma yang melekat begitu kuat membuatnya memilih menu makan malam yang lebih sederhana,
Nasi campur atau nasi goreng yang banyak dijual di sekitar tempat kos barunya. Hingga suatu malam sekitar 3 bulan setelah tinggal di Pekalongan, Erwin kembali dihadapkan pada kejadian tak terduga. Malam itu ia sengaja berkeliling kota untuk mencari warung makan baru. Pada ayahnya, Erwin juga menceritakan kabar kepindahannya ke Pekalongan mulai Senin lusa. Keputusan itu cukup berat baginya karena ia sudah mulai nyaman tinggal di kota sebelumnya. Namun, sebagai karyawan ia harus mengikuti perintah. Bosan dengan menu yang sama setiap malam, ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Namun, hujan deras tiba-tiba turun tanpa peringatan, membuatnya terpaksa berteduh di depan sebuah ruko tua. Nafasnya sedikit memburu, tubuhnya basah kuyuk, dan ia baru sadar bahwa ruko itu ternyata adalah sebuah warung soto Kudus. Karena sangat lapar dan hujan yang tak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, Erwin akhirnya memutuskan masuk ke dalam warung. Bau harum soto Kudus langsung menyambutnya begitu pintu terbuka. Aroma itu terasa familiar, menusuk hidung dan entah mengapa membangkitkan kenangan lama tentang warung soto milik Pak Rahmat. Sudah lama sekali ia tidak mencicipi soto Kudus, dan jujur ada rasa kangen yang tiba-tiba menyeruak. Warung itu cukup ramai malam itu, penuh dengan pengunjung yang tampaknya sangat menikmati makanan mereka. Pemandangan itu membuat Erwin berpikir, pasti rasanya enak, kalau nggak enak nggak mungkin seramai ini. Tanpa pikir panjang ia memesan seporsi soto Kudus dan segera menyantapnya begitu hidangan itu datang. Kuahnya gurih, bumbu yang meresap, dan aroma rempah yang khas seketika membuatnya tenggelam dalam kenikmatan. Di lidahnya rasa soto ini begitu mengingatkannya pada soto milik Pak Rahmat. Jadi soto Kudus bisa senak ini, tanpa harus pakai pesugihan segala. Pikirnya sambil tersenyum kecil, seolah menertawakan dirinya sendiri yang dulu sempat terlalu terpengaruh gosip-gosip liar. Namun, senyum itu seketika lenyap ketika seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. "Mas!" Suara itu begitu familiar dan mengejutkan. Erwin menoleh dan hatinya langsung mencelos. Berdiri di sampingnya adalah Pak Rahmat, dengan wajahnya yang sama persis seperti terakhir kali ia melihatnya di kota sebelumnya. Erwin sangat terkejut, tetapi ia segera menyalakan rokok untuk menyembunyikan rasa tidak enak yang tiba-tiba datang menyergap. Kepulan asap rokok memberinya sedikit ketenangan, meski jantungnya masih berdebar kencang. Pak Rahmat duduk di hadapannya sambil tersenyum ramah. "Sudah lama Mas kok bisa ketemu di sini?" tanyanya ringan. Erwin yang sebenarnya merasa merinding hanya bisa memaksakan senyum kecil sambil mengangguk. Ia terpaksa meladeni obrolan Pak Rahmat, meski di dalam hatinya ia sudah tidak ingin berada di situ lebih lama. Dengan suara tenang, Pak Rahmat mulai bercerita. Katanya warung lamanya tutup karena kontrak rokoknya habis. Pemilik rokok meminta harga sewa yang jauh lebih tinggi dan ia tak mampu membayarnya. Karena itulah ia pindah ke Pekalongan untuk memulai usaha baru. Erwin hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk namun pikirannya tidak bisa fokus. Ia merasa ada yang aneh dari sorot mata Pak Rahmat. Erwin teringat penjelasan seorang teman yang pernah kuliah di jurusan psikologi. Katanya jika seseorang sedang berbohong, matanya biasanya terlihat kosong seolah menyembunyikan sesuatu. Dan itulah yang ia lihat di mata Pak Rahmat. Tatapan yang tidak jujur, penuh dengan sesuatu yang samar. Obrolan itu semakin terasa janggal ketika Pak Rahmat melanjutkan cerita. Dengan nada yang terdengar tulus, ia mengatakan bahwa ia memiliki 3 anak. Namun 2 anak tertuanya, Iwan dan Dwi, sudah meninggal. Dwi anak keduanya meninggal sekitar sebulan sebelum ia pindah ke Pekalongan. Jantung Erwin seperti dihantam keras. Ingatan itu kembali menyeruak perbincangan dengan Dwi di warung soto Kudus lama. Malam ketika ia begitu yakin bahwa Dwi adalah anak Pak Rahmat yang masih hidup. Tapi sekarang mendengar pengakuan ini, tubuhnya terasa dingin. Ia menatap Pak Rahmat lebih lama kali ini, dan sorot matanya seakan menguatkan bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Di luar hujan masih deras, membentuk suara berisik yang mengisi ruangan kecil itu. Namun suasana di dalam warung terasa lebih dingin daripada di luar. Perasaan merinding yang semakin kuat membuat Erwin akhirnya memutuskan untuk berpamitan. "Maaf Pak, saya harus pulang. Ada urusan penting yang gak bisa ditunda," ujarnya dengan sopan.
Pak Rahmat sempat menahan, memintanya untuk tinggal lebih lama. Tetapi Erwin bersikeras. Dengan langkah cepat ia keluar dari warung dan menerobos hujan deras. Baginya lebih baik basah kuyup daripada terus berada di dalam warung itu bersama Pak Rahmat. Begitu hampir sampai di perempatan jalan, Erwin berhenti sejenak karena lampu merah. Tubuhnya masih basah dan dingin, tetapi pikirannya justru lebih kacau daripada sebelumnya. Di tengah derasnya hujan, sayup-sayup, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Suara itu pelan namun jelas. Erwin menoleh ke arah sumber suara, seberang jalan, di sebuah halte yang remang-remang. Di sana, seorang laki-laki tampak duduk sendirian. Wajahnya samar-samar, tetapi firasat Erwin menangkap sesuatu yang mengerikan. Sosok itu mirip Dwi. Erwin membeku. Sosok itu kini berdiri dan mulai melambaikan tangan seolah meminta tolong. Pandangan Erwin terpaku padanya tetapi dalam hitungan detik, sebuah bus besar dan beberapa truk melintas di antara mereka. Pandangan Erwin terhalang. Begitu bus dan truk berlalu, ia kembali menatap halte itu. Namun, halte itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Erwin menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya terasa semakin dingin. Bukan karena hujan, tetapi karena rasa takut yang perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia memacu motornya secepat mungkin menuju kos. Hujan masih turun dengan deras, membuat jalanan licin dan pandangan terbatas. Namun, rasa takut yang menyergapnya jauh lebih besar dari kekhawatiran akan terpeleset. Setibanya di kos, ia buru-buru masuk ke dalam kamar dan segera merebus air untuk mandi. Air panas adalah satu-satunya cara untuk meredakan tubuhnya yang menggigil. Bukan hanya karena basah kuyuk, tetapi juga karena ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Setelah mandi dan sholat Isya, Erwin duduk di depan pintu kamarnya, memandangi lorong yang gelap dan sepi. Pikiran tentang kejadian tadi kembali berputar. Sosok di halte yang melambaikan tangan dan memanggil namanya. Suara itu jelas suara Dwi. Namun jika benar itu Dwi, bagaimana mungkin? Pak Rahmat tadi dengan jelas bercerita bahwa kedua anaknya Iwan dan Dwi sudah meninggal. Erwin merasakan dingin yang menusuk tulang belakangnya. Pikiran lain yang lebih menyeramkan muncul di benaknya. Jangan-jangan Dwi yang malam itu ngobrol denganku di warung sudah meninggal saat itu? Erwin menelan ludah. Jika benar demikian, maka yang ia temui malam itu bukanlah manusia. Hatinya semakin tak tenang. Ia buru-buru masuk ke kamar mengunci pintu rapat-rapat dan membenamkan tubuhnya di balik selimut tebal. Namun ketakutan itu ternyata belum selesai. Setelah berjuang cukup lama melawan rasa cemas, Erwin akhirnya berhasil tertidur. Tapi dalam tidurnya, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang asing. Tempat itu adalah ruangan sempit dan pengap, seperti gudang tua yang tak pernah disentuh cahaya matahari. Bau lembab menyengat hidungnya, membuat dadanya terasa sesak. Tiba-tiba suara gaduh dari luar terdengar. Erwin menegang dan mendekati jendela kecil yang ada di ruangan itu. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Apa yang ia lihat membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di kejauhan, seorang lelaki tua terlihat menyeret dua pemuda dengan paksa. Dua pemuda itu meronta-ronta sekuat tenaga berusaha melepaskan diri tapi sia-sia. Suara teriakan mereka begitu memilukan meski tak terdengar jelas di telinga Erwin. Tubuh mereka penuh luka. Luka menganga yang membuat wajah mereka hampir tak bisa dikenali. Darah menetes dan membasahi tanah di bawah kaki mereka. Erwin merasa ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Semakin lama, suara jeritan kedua pemuda itu semakin nyaring hingga lolongan minta tolong mereka terdengar begitu menyayat hati. Erwin menatap dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ada keinginan untuk keluar dan membantu mereka, tapi jendela di ruangan itu terlalu kecil. Erwin berusaha mencari pintu, namun pintu itu terkunci dari luar. Panik mulai menguasai dirinya. Erwin kembali ke jendela. Napasnya memburu. Dari celah kecil itu, ia melihat kedua pemuda tadi akhirnya terdiam. Tubuh mereka lunglai, tak lagi bergerak. Erwin bisa menduga mereka sudah tak bernyawa. Air matanya menetes lebih deras.
Hatinya terasa remuk menyaksikan pemandangan yang begitu memilukan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengejutkan. Lelaki tua yang menyeret kedua pemuda itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah jendela, tepat ke arah Erwin. Erwin membeku. Wajah lelaki itu terlihat jelas di balik kegelapan. Dan itu adalah Pak Rahmat. Mata Pak Rahmat menatap tajam ke arahnya seakan menyadari kehadirannya. Sorot matanya kosong, namun mengerikan. Seperti mata yang sudah lama kehilangan kemanusiaannya. Spontan, Erwin berteriak sekuat tenaga. "Tidak!" Teriakannya menggema di ruangan sempit itu. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran membasahi wajah dan bajunya. Erwin tersentak bangun. Nafasnya memburu. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia menatap sekeliling kamar dengan mata lebar. Cahaya redup dari jendela memberi tanda bahwa pagi mulai menjelang. Suara jam beker yang berdering membangunkannya menunjukkan pukul 4:30 pagi. Erwin mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. "Hanya mimpi," gumamnya dengan suara bergetar. Ia mengembuskan nafas panjang penuh kelegaan. Semua itu hanya mimpi buruk, sebuah mimpi yang terlalu nyata, dan meninggalkan bekas ketakutan yang dalam. Dengan sisa tenaga, Erwin bangkit dari tempat tidur dan segera mengambil wudhu untuk sholat subuh. Di dalam doanya, ia memohon ketenangan hati dan perlindungan dari segala hal buruk yang mungkin menghantuinya. Hari ini, Erwin sadar ia harus bersiap masuk kantor. Namun, di dalam benaknya kejadian semalam masih berputar seperti film yang tak henti-hentinya diputar ulang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Rahmat? Siapa sebenarnya Dwi yang ia ajak bicara malam itu? Pertanyaan-pertanyaan itu belum menemukan jawaban. Namun satu hal yang pasti, Erwin tak akan pernah bisa melupakan mimpi itu. Mimpi yang begitu nyata hingga terasa seperti sebuah peringatan. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.